materi kedua dan ketiga? Baiklah, langsung saja di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu akar konflik di Myanmar. Jadi, awal mula konflik ini terjadi sejak pemerintahan junta militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada tahun 1962. Politik diskriminasi terhadap etnik minoritas mulai diberlakukan. Hal lain terjadi di negara bagian Rakhine yang berbatasan dengan Bangladesh. Di wilayah ini terdapat etnis Rakhine yang beragama Islam atau Arakan. Jumlah etnis Rohingya diperkirakan meliputi 4% dari penduduk Rakhine, tapi bila dibanding dengan jumlah penduduk Rakhine yang juga, Muslim Rohingya menjadi kelompok minoritas di Myanmar secara umum jika dibandingkan dengan etnis Burma, terutama terhadap etnis Rohingya yang dianggap bukan orang asli Burma. Pada tahun 1962, ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga Ne Win menjadi presiden, sistem politik Myanmar langsung berubah menjadi lebih otoriter. Etnis Rohingya dianggap rezim Ne Win sebagai sebuah ancaman sehingga dilancarkanlah sebuah operasi untuk menumpas pergerakan separatis dan mengontrol penduduk Rohingya pada tahun 1978 dan mengakibatkan hijrahnya etnis Rohingya ke Bangladesh. Pada masa rezim Ne Win hingga tahun 2000, etnis Rohingya mengalami keadaan diskriminasi yang sangat berat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rohim. Baiklah, saya akan melanjutkan ke materi kedua. Yaitu tindakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap Rohingya. Konflik antar etnis antara mayoritas Rohingya dan minoritas Rohingya telah berlangsung lama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran seperti pembunuhan, pembakaran rumah, dan tidak diakui etnis Rohingya sebagai salah satu bagian dari negara Myanmar. HAM merupakan hak yang melekat kuat dan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. HAM mengalami perkembangan pada 3 generasi. Generasi pertama berkaitan dengan hak sipil dan politik yang berdasarkan pada prinsip kebebasan individu, dan kedua berkaitan dengan hak ekonomi, sosial, dan kebudayaan yang lebih ditujukan kepada manusia dalam hubungannya dengan kelompok masyarakat lain. Ketiga, hak itu hak asasi manusia yang menjadi hak bangsa-bangsa dan memperoleh dasarnya dalam solidaritas bangsa-bangsa seperti hak bangsa untuk menentukan nasib sendiri, hak berdamaian untuk kemajuan, lingkungan yang layak, hidup dan lain-lain. Setiap tahunnya jumlah korban pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya mengalami peningkatan, terutama tindakan kekerasan yang menyebabkan warga Rohingya mengungsi. Hingga sekarang, konflik ini belum menemukan solusi yang tepat. Meskipun banyak negara dan organisasi internasional turut serta dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut. C. Respon ASEAN dan dunia terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam konflik Rohingya. Konflik ini pada awalnya mulai terkuat di dunia internasional pada bulan Juli 2012, di mana pemberitaan media internasional mulai membuka fakta-fakta tentang adanya konflik Rohingya. Pada Juli 2012, konflik ini memuncak dengan adanya pembakaran besar-besaran terhadap perumahan yang dihuni oleh etnis Muslim Rohingya. Melihat kondisi yang terjadi, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut PBB dan Uni Eropa mengancam dan tidak menyalahkan pemerintah Myanmar. Lembaga lain seperti Amnesty International dan Organisasi Hak Asasi Manusia atau HAM dunia menilai bahwa pemerintah Myanmar telah melakukan diskriminasi secara sistematis terhadap Rohingya dan menyebabkan penderitaan yang tak kunjung usai. Selain itu, Organisasi Kerja Sama Islam atau yang disingkat OKI
juga melakukan beberapa kontribusi demi terselesaikannya konflik yang terjadi di Rohingya. Antara lain, Oki sebagai mediator ketika pada tanggal 25 Juli 2012 telah mendengar konflik hebat yang terjadi di Rohingya. Sekretaris Jenderal Oki Im Son Gun yang menjabat pada tahun itu langsung memerintah surat kepada Presiden Myanmar. Di dalam surat tersebut berisi Oki mendesak kepada pemerintah Myanmar untuk segera menyelesaikan konflik yang ada di Myanmar. Pada tanggal 10 Agustus 2012. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan dari ungkapan. Tidak kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi